Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Ada berita yang membuat kita senang ya. Ya, sedikit pelipur lara karena kemarin habis dibantai Jepang, yang mana Ketua PSSI Pak Erick Thohir secara resmi mengonfirmasi proses naturalisasi oleh Romaini sebagai pemain baru timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Striker asal Belanda ini diproyeksikan menjadi senjata baru skuad Garuda dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Di dalam impian atau harapan besar terkait bergabungnya oleh Romaini ke dalam skuad timnas, terutama mengingat masih ada 5 pertandingan tersisa di babak kualifikasi, termasuk laga krusial melawan Arab Saudi dalam waktu dekat ini. Ya, tepatnya tanggal 19 ya. Jadi hal ini disampaikan oleh Pak Erick Thohir dengan bahasanya sekali-kali beda gaya, karena biasanya salaman, kata Pak Erick, di Instagramnya pribadinya. Tapi kali ini dia hanya menunjuk kamera antara Pak Erick dan oleh Romaini. Pada hari Sabtu ya, 16 November dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk dengan Arab beberapa lagi. Perlu meyakinkan atau diyakinkan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, ucap Pak Erick. Juga mengapresiasi komitmen oleh Romaini yang tetap percaya kepada cita-cita besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia tahun 2026. Menurutnya kehadiran pemain FC Utrecht ini akan memberikan dorongan moral dan harapan baru bagi tim yang saat ini tengah berjuang keras di kualifikasi. Harapan itu masih ada ya, masih ada bro, tenang. Untuk kita ya, mau berjuang sepenuhnya. Terima kasih ya, yang masih tetap percaya dan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, ujarnya oleh Pak Erick. Timnas ini mendapat striker kehadiran oleh Romaini ya, diharapkan dapat memperkuat lini depan ya, karena kita tahu lini depan kita sangat lemah sekali. Jadi timnas Indonesia saat ini memang masih kesulitan mencetak gol di babak kualifikasi ya. Maka dari itu, oleh dengan postur yang ideal dan pengalaman bermain di Liga Belanda, oleh diyakini bisa menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan dan memberikan variasi serangan bagi pelatih Sintayong. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan laga kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 19 November tahun 2024. Di mana laga ini menjadi penentu langkah Indonesia selanjutnya di grup C. Pelatih Sintayong mengambil keputusan yang kontroversi dengan tidak memasukkan Eliano Render kemarin dalam daftar susunan pemain di grup C ya, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ya. Jadi Eliano hanya menyaksikan rekan timnya bertanding melawan Cina saat itu dan melawan Jepang di tribun. Hal menarik melihat dalam daftar susunan pemain ya, Indonesia kontra Jepang Jumat 15 November kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Eliano tidak masuk dalam daftar pemain meski menjalani sesi latihan dengan tim sejak tiba di Jakarta pada Senin 11 November lalu. Kontroversi ini tak lepas dari Sintayong yang hanya mendaftarkan 23 pemain pada game melawan Jepang, padahal kuotanya
Oh, dia hanya mendatangkan 22 pemain, padahal kuotanya harusnya ada 23 pemain ya. Jadi kenapa tidak dipenuhi 23 ya? Dan ini kan aneh ya, ini tanda tanya. Banyak yang menanyakan kenapa Sintayong mendaftarkannya cuma 22. Nah, dan ini pun mendapat banyak kritikan. Yang paling keras Justin Horner ya. Itu Coach Justin ya, bukan Coach Justin itu sangat emosi sekali. Sangat-sangat emosi. Karena dia mengatakan sekelas Eliano yang main di Belanda masa kalah dengan Liga 1. Kalau dihitung-hitung di klubnya itu paling banyak itu malah Eliano main dibanding Pratama Arhan segala macam di klub-klubnya masing-masing. Tapi kenapa ini Sintayong kelihatannya egonya memang terlalu tinggi ya. Salah apa itu Eliano? Kalau Irfan Bagot kita tahu salahnya dipanggil nggak mau datang. Nah ini Eliano sudah datang. Jadi posisi sekarang Sintayong sangat membahayakan ya. Kalau sampai dengan kalah dengan Arab ya udahlah. Kita persilakan aja, kita ikhlaskan Sintayong. Walaupun dia sudah membuat gebrakan-gebrakan yang luar biasa, kita angkat topi untuk itu. Tapi kalau bertahan untuk egonya tanpa memikirkan nasib timnas ya itu perlu, saya pikir perlu dievaluasi untuk Pak Erik ya. Dan Pak Erik sendiri juga sangat emosi dengan bahasanya yang kemarin disampaikan dengan media massa. Untuk Eliano adalah urusannya pelatih. Begitu juga yang disampaikan oleh Pak Sumarji. Dia mengatakan bahwa Eliano adalah pilihannya Sintayong. Malah dipasang atau enggak itu tergantung Sintayong. Artinya semua mengarah ke Sintayong. Ya, jadi ini udah jelas bahwa Sintayong menurut saya memang ada masalah. Masalah kepribadian itu kalau udah teringgung sedikit nggak selesai-selesai. Ya contohnya Irfan Bagot sampai sekarang terkatung-katung. Sama sekali tidak ada tanda-tanda untuk ditarik kembali. Padahal Irfan Bagot sudah mengorbankan privilege-nya di negeri Inggris sana luar biasa, direlakan untuk masuk ke Indonesia. Di Indonesia kan sudah membawakan tim ini sampai ke ronde ketiga, tapi dicampakkan begitu saja ya. Kemarin saya nggak pernah ngeritik ini, tapi setelah kekalahan dengan Jepang mau tidak mau saya juga harus ngeritik. Terima kasih, Merdeka.